Hari Minggu biasa yang ke-6 tahun A, tanggal 15 Februari 2026. Wujud misa untuk kelancaran finansial dan proses penyelesaian pembangunan gedung farmasi dan poli Rumah Sakit Sumber Santosa. Juga untuk wujud misa untuk para donasi untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for health, business, study, and work blessing. Vitally tossing my father-in-law, 98 years old. Martin Lihosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Stephen Lee, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni di Cilengsi Bogor, Stefani Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Serli Lenden dan Aurelia di Erupas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Metubeno di Pontianak, untuk Ibu Yulita Lewardi Cindy di Jakarta. Mohon untuk kesembuhan, pengobatan Dani, semua berjalan lancar. Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Marvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alicia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Ciameli, Bapak Setia Pernakunadi dan keluarga Makassar. Untuk Ibu Camai Pong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Anamuras Franciscus Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri John Kennedy, Maria Konewati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, Papa Peter Ho di Semunjan Kucing Sarawak. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana Agustus Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan kesejahteraan di Surabaya. Mohon kesehatan Ibu Rustina Kihat di Kalimantan Tengah, keluarganya Abang Asmano. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan. Julianus Sendilim, Fernadilim, Gerardi Biotolim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela dipulihkan kesehatannya dari sakit kanker paru-paru serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Idariani, Ion Mei di Kucing, sehat murah rezeki, tabah kuat jalani cobaan hidup. Ion Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen Jong Jiu Chu Ana dari penyakit amnesia. Dari Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Ibu Juliana Yosinori Ayang, Benadus Febrian, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina Sauni, Bapak Yohanes Robentus dan keluarga di Montrado, Rantau Bengkayang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Kristianus Sulkarnain dan keluarga di Sanggau, Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Iniki Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Sebastianus Songgo Simin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Retnawati, Farel Gracio Pio di Sanggau. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta.
Untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai, serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen. Untuk Ibu Elizabeth Endawati, Bapak Boniface Aristo, Ipander Aristo Sudarnoto, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk Uncle Robert Ayen on dialysis having kidney problem, and Auntie Priska Desarian, Kucing, Sarawak. Untuk Uncle Daniel Paul dipulihkan kesehatan dari sakit jantung dan kaki di Labuan, Sabah, Malaysia. Untuk Auntie Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing, Sarawak. Untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Sugeng Raharjo, Ibu Pronika Nyukin, mohon doa untuk anak-anak yang sedang studi, Jessica Natalia Sesi dan Dian Ayunda Kristi. Untuk Bapak Silvianus Clement di Ngabang, Ibu Elizabeth Chia di Pontianak. Pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Listianto dirawat di Rumah Sakit Adi Husada Surabaya. Tuhan menolong dan mengampuni dosanya. Untuk keluarga Sis Esther Riki Nabalu, untuk cucu King Firdaus P. Ariana Solea Clarissa, Queen Medica lancar dalam pelajaran dan dilindungi Tuhan. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu, tanggal 15 Februari 2026. Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsianku dan benteng pertahananku yang kuat, sebab Engkau pelindung dan penyelamatku. Demi namamu Engkau akan membimbing dan menuntun daku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Menerima aturan-aturan rupanya makin lama makin sulit bagi manusia zaman sekarang, yang menganggap kebebasan individu sebagai syarat mutlak untuk mencapai kebahagiaan yang layak. Tetapi hendaknya diingat bahwa kebebasan bukanlah kesewenang-wenangan, bukanlah semata-mata untuk menghendaki yang jahat, bukanlah untuk bertindak semau gue. Kebebasan pertama-tama berarti kemungkinan untuk mencapai diri sendiri kebahagiaan yang indah. Kalau demikian, kebebasan bukanlah selubung kemauan sewenang-wenang, melainkan suatu daya dorong ke arah masyarakat yang lebih sejahtera. Cita-cita kebebasan diutamakan dalam pesan Yesus, bukan kebebasan lahiriah atau semu, melainkan kebebasan sejati dalam cinta kasih yang tulus. Kita mempersiapkan batin sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang untuk membebaskan kami dari segala dosa dan kejahatan. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah datang bukan untuk membatalkan perintah, melainkan untuk membebaskan perintah-perintah itu dari segala beban yang tidak semestinya. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah datang agar kami menjalankan segala perintah dan kehendak Bapa dengan bebas dan sukarela demi cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah mati Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala rahmat, Engkau berkenan tinggal dalam hati yang jujur dan murni. Bantulah kami kiranya dengan rahmat-Mu,
agar mencapai kejujuran dan kemurahan hati, sehingga Engkau berkenan bersemayam dalam hati kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Putra Sirah. Saudara, asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh oleh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kendaki dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dipilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Ia adalah kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia ia kenal. Tuhan tidak memerintah siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah mereka yang hidup menurut sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang hidup menurut sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut sabda Tuhan. Berbahagialah yang berpegang teguh pada perintahnya, yang menjadi Tuhan dengan segenap hati. Berbahagialah mereka yang hidup menurut sabda Tuhan. Engkau telah menyampaikan titahmu supaya ditepati dengan sungguh-sungguh. Semoga tetaplah jalan hidupmu untuk melaksanakan ketetapanmu. Berbahagialah mereka yang hidup menurut sabda Tuhan. Ya Tuhan, berbuatlah baik kepada hamba-Mu, maka aku akan hidup dan tetap berpegang pada sabda-Mu. Bukankah mataku, maka aku memandang, bukalah mataku, maka aku memandang hukum-Mu yang mengagumkan. Berbahagialah mereka yang hidup menurut sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan jalan ketetapan-Mu, aku akan berpegang kepadanya. Sampai saat terakhir berilah aku pengertian, maka aku akan menaati hukum-Mu, aku akan menepati dengan segenap hati. Berbahagialah mereka yang hidup menurut sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan Roh Allah, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Terpujilah Engkau Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau buka bagi kaum papa. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu apa yang
Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, atau engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hati. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh campakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dahulu dikatakan demikian, tetapi aku mengatakan kepadamu begini, Kristus datang bukan untuk membatalkan perintah-perintah, melainkan untuk membebaskan perintah-perintah itu dari segala penafsiran yang dibebankan oleh para nabi. Penafsiran ilahilah yang dibawa oleh Kristus, kerohanian dan kesungguhan. Hal itu perlu mendapat perhatian kita. 3 contoh yang menunjukkan hal itu. Sebagai Al-Masih dan Musa baru, Yesus menepati hukum Musa. Hukum itu disempurnakan dan dilestarikannya, tetapi ia punya kuasa untuk memperbaikinya. Misalnya mengenai perceraian,
Dijelaskannya kepada para murid bahwa segalanya itu terjadi dalam hati manusia. Kemarahan mengarah kepada pembunuhan, nafsu birahi kepada berzinahan, dan kemunafikan kepada kebohongan. Seorang murid harus menilai segalanya baik, rahmat maupun dosa berdasarkan Injil. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita yang telah berkenan memberi kesempatan berkembang sebagai manusia bebas dalam cinta kasih kepada sesama. Bagi para penanggung jawab dalam gereja dan negara, ya Bapa, terangilah para penanggung jawab dalam gereja dan negara, agar jangan menganggap kebebasan anak buah sebagai ancaman atas kewibawaan, melainkan secara positif membimbing mereka menuju kedewasaan. Marilah kita mohon. Bagi para orang tua dan para pendidik, ya Bapa, luaskanlah kiranya pandangan para orang tua dan para pendidik, agar tidak terpaku pada adat kebiasaan pada masa muda mereka, melainkan terbuka untuk mendengarkan cita-cita kaum muda dewasa ini. Marilah kita mohon. Bagi kaum muda, ya Bapa, sadarkanlah kiranya kaum muda zaman sekarang jangan sampai mereka terbawa oleh arus kemewahan dan kesenangan, tetapi berpandangan teguh pada bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, ya Bapa, dampingilah kami dalam memberi kesaksian tentang ajaran-ajaran Putra-Mu kepada masyarakat di sekitar kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, Kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit, untuk dipulihkan kesehatan Fransiskus Rosalena Imbo, Mama Ana Muras, Dr. Dani, dan semua orang yang memohon doa dan kami doakan. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, dengan bebas Putra-Mu telah menjatuhkan pilihannya pada pelaksanaan kehendak-Mu dengan mencurahkan segalanya demi sesama manusia. Kami mohon perkenankanlah kami dalam masa perubahan yang cepat ini selalu berusaha mencapai cita-cita Yesus Putra-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita persembahkan seluruh wujud misa kita. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber segala pembaharuan, karena persembahan ini sudilah menyucikan dan memperbarui kami. Semoga kami mampu melaksanakan kehendak-Mu dengan tulus ikhlas, serta memperoleh hidup yang kekal, dan kami mempersembahkan seluruh wujud bisa kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur, Romo Eduardus Banggut dan semua keluarga yang telah meninggal di Batu Mas, Romo Harimurti dan semua Romo yang meninggal di Kuskupan Ketapang, Ibu Listania Maksi dan Osim, yang Engkau panggil dari dunia ini kehadirat-Mu, perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tundang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luruskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Umat Allah makan dan menjadi puas karena Tuhan memenuhi keinginannya dan kerinduannya tidak dikecewakan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kesegaran sejati, Engkau telah memuaskan dan menyegarkan kami dalam perjamuan yang mengenyangkan ini. Semoga kami lalu merindukan anugerah-Mu yang membuat kami sanggup berlaku jujur, dan Engkau mendengarkan segala ujung-ujung doa kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang kami doakan dan memohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat perlindungan, kesehatan, keselamatan, kesembuhan, dan kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu.